warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Ya, yang sebelah sana? Alhamdulillah baik. Yang sini kurang baik. Kenapa? Astagfirullah. Akhir bulan. Sabar aja ya teman-teman. Sebelumnya di sini ada yang tahu kakak mau ngapain? Yang di sana coba? Belum tahu. Ya udah, sabar ya, nanti kakak kasih tahu. Yang di sebelah sana? Oh ya, udah kalau udah tahu. Sebelumnya terima kasih yang sudah tahu di sini. Hari ini kakak mau ngapain di sini. Yang belum tahu di sini, kakak sekarang akan menjelaskan. Untuk hari ini kakak itu di sini ingin apa sih namanya, memberikan instrumen kepada kalian ya, instrumen mengenai masalah-masalah yang terjadi atau yang sedang dialami oleh kalian pada saat ini ya. Tapi sebelumnya perkenalan dulu. Nama kakak Fauzi Dinur Hibatullah. Kakak perwakilan dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini mungkin kakak meminta waktunya sedikit agak lebih lama ya, tapi tidak terlalu lama. Nah, untuk selanjutnya tadi sampai mana? Sampai ini ya, apa sih namanya, mengenai instrumen-instrumen ya. Nah, instrumen apa kak yang akan kakak sampaikan kepada kami gitu? Nah, instrumen yang berupa DCM atau DCM, daftar cek masalah. Di sini ada yang tahu DCM apa itu? Nah, kalau udah ada yang tahu atau yang belum tahu, di sini kakak sedikit menjelaskan ya, apa itu daftar cek masalah atau DCM. DCM itu merupakan instrumen yang terdiri dari beberapa pernyataan-pernyataan dari suatu aspek yang apa sih namanya, yang merupakan pernyataan suatu masalah kalian ya. Nah, di situ terdapat beberapa pernyataan kalian, pernyataan apa sih namanya, masalah. Nah, yang sedang kalian alami pada saat ini ya. Untuk bagaimana sih cara mengisinya kak? Untuk cara mengisinya, nah di sini ada dua cara. Yang pertama itu kalian bisa mengisi melalui ini apa sih namanya, kertas yang sudah kakak buat, nanti kalian isi. Atau yang kedua, dengan menggunakan handphone kalian ya teman-teman. Nanti saya nih, atau ini saya sudah kirimkan ya, itu apa sih namanya, berupa kuesioner yang langsung terhubung ke Google, terus nanti kalian isi. Nah gitu ya, jadi kalian tuh tidak usah takut akan masalah kalian
tersebar oleh orang lain begitu. Jadi bukan jadi sih, ini karena kita eh, mengedepankan suatu asas kerahasiaan. Nah, untuk ini mungkin yang tidak mempunyai HP bisa mengisi formulirnya menggunakan kertas. Nanti saya akan bagikan. Mungkin itu saja. Jadi kalian bisa isi dulu ya, itu kuesioner atau tadi berkas formulir yang kakak kasihkan. Untuk selanjutnya nanti kakak olah datanya dan membuat program apa yang nantinya akan bisa memecahkan suatu masalah kalian ya. Oke, dadah teman-teman. Nah, baik teman-teman, sebelum masuk ke pengolahan data DCM kemarin sebelumnya itu kan dibagikan lembaran ini ya mengenai DCM yang nantinya akan diisi. Nah, seperti ini bentuk lembaran DCM-nya yang nanti akan diisi oleh teman-teman. Di sini ada keterangan nama, umur, program studi. Nah, petunjuknya itu berilah tanda checklist pada kolom ya atau tidak sesuai dengan kondisi diri Anda. Kemarin kan saya tidak memberitahukan bagaimana cara petunjuk bagaimana cara pengisiannya. Tapi tenang saja, saya sudah memberitahukannya kepada teman-teman yang berada di grup WhatsApp dan menyuruh yang tidak punya handphone untuk diberitahu kepada teman-teman yang tidak mempunyai handphone. Nah, jadi gitu ya. Di sini ada beberapa aspek: akademik, kesehatan, keuangan, sosial dan pergaulan. Untuk item pernyataannya masing-masing ada 4. Selanjutnya untuk pengolahan data DCM yang ini, di sini saya sudah mengolahnya ya, mengolah datanya dengan cara dengan cara manual dari tadi lembaran kertas yang dikasih ke anak-anak. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini terkendala untuk ngerekordnya. Di sini dapat dilihat dari analisis individu. Nih, untuk untuk masalahnya di sini terdapat akademik, kesehatan, keuangan, ada
ada 4 item pernyataan ya. Kenapa saya menggunakan item cuman 4 pernyataan? Dikarenakan saya juga masih belajar. Kalau kebanyakan nanti mengalami kesulitan untuk mengolahnya. Jadi di sini saya hanya menggunakan 4 item pernyataan, dan untuk ininya apa sih? Ini apa namanya? Aspek, bukan pertanyaan, pernyataan bukan pernyataan. Untuk aspeknya saya cuma menggunakan 4 aspek. Yang pertama itu akademik, kesehatan, keuangan, dan yang terakhir sosial dan pergaulan. Untuk pernyataannya ada 4 ini, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk mengolahnya tuh jadi per 1 item pernyataan tuh cuman 25% ya. Nih, dapat dilihat. Untuk hasil ini juga sama yang lainnya juga, sama seperti ini, tapi beda dengan isinya. Nah, untuk hasil analisis pernyataan per item, masalah digunakan rumusnya NM per NX per NM per N kali 100. Nah, sebelumnya itu apa sih? N sama M tuh. Nah, jadi N itu jumlah semua pernyataan. Nah, kalau M jumlah semua responden. Kalau NM pernyataan terberat, MN responden di pernyataan terberat. Nah, untuk prestasi masalah ke standar skala dan predikat nilai ABCD nih. Untuk 0% itu dinyatakan tidak bermasalah. 1%, 1% sampai 10% itu sedikit bermasalah. 11% sampai 25% itu cukup bermasalah. 26% sampai 50% bermasalah. Dan terakhir 51% sampai 100% itu sangat bermasalah. Nah, dapat dilihat di sini untuk dalam aspek akademik hanya 1 ya. Tuh, jumlah keseluruhan responden 4, MM-nya 1, persennya 25%. Dikategorikan cukup bermasalah. Nah, untuk analisis per aspek NM, rumusnya itu NM kali MN per N kali M kali 100%. Nah, dapat dilihat di sini. N-nya itu 4. NM-nya itu 2 kali MN 2%. Jadi 25%.
Untuk predikatnya C, cukup bermasalah. Nah, memasuki untuk programnya di sini dapat dilihat belum memasuki programnya. Nah, terakhir itu grafik. Nah, hasil grafiknya itu menunjukkan 50% itu terbesar. Nah, ada 2. Masuk ke pernyataan kedua. Ini masuk pernyataan ketiga. Nah, selanjutnya itu programnya itu kan di situ nomor 2 yaitu di sini nih. Pernyataan nomor 2. Apa sih pernyataan nomor 2 itu? Kesehatan. Dan nomor 3 itu keuangan. Jadi di sini saya membuatkan program mengenai aspek kesehatan dan keuangan. Hanya 2 saja karena aspeknya semuanya 4. Dan yang terpilih itu yang terberat itu dari masalah yang dialami oleh mahasiswa itu 2 aspek, kesehatan dan keuangan. Nah, untuk aspek yang pertama itu di bidang layanannya itu pribadi. Tujuan layanannya itu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menjaga kesehatan mental dan fisik secara konsisten. Komponen layanannya menggunakan layanan dasar. Strategi layannya menggunakan bimbingan kelompok. Materinya itu menggunakan teknik relaksasi untuk mengurangi stres harian. Nah, ini salah tipe. Metode. Untuk metode menggunakan presentasi, tanya jawab latihan, mindfulness sederhana. Nah, medianya menggunakan PowerPoint, laptop, proyektor, dan panduan visual. Yang kedua itu ada bidang layanan sosial. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan klien dalam menjaga kesehatan mental dan fisik secara mandiri. Untuk layanannya menggunakan layanan responsif. Strategi layanannya nanti digunakan konseling individual. Nah, untuk materinya cara-cara sederhana untuk mengatasi stres di kehidupan sehari-hari. Metodenya workshop interaktif yang melibatkan diskusi dan latihan pernapasan. Medianya poster dan pamflet edukasi. Selanjutnya untuk keuangan. Aspek keuangan yang pribadi itu meningkatkan pemahaman klien tentang pengelolaan keuangan. Nah, layanannya itu menggunakan layanan dasar. Selanjutnya strateginya menggunakan bimbingan klasikal. Materi panduan untuk mengatur pengeluaran bulanan. Metodenya seminar terbuka dan diskusi kelompok. Nah, untuk medianya PowerPoint, laptop, dan proyektor. Keuangan pribadi agar dapat menyusun rencana anggaran yang efektif. Nah, ya begitu sih harusnya. Selanjutnya itu ini bidang layanannya sosial. Membekali klien dengan keterampilan dasar manajemen keuangan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga.
Selanjutnya layanannya menggunakan layanan dasar. Terus bimbingannya bimbingan klasikal. Ini materinya panduan untuk mengatur pengeluaran bulanan. Metodenya seminar terbuka dan diskusi kelompok. Selanjutnya ininya medianya brosur informasi keuangan. Nah, mungkin untuk program dan pengolahan hasil DCM cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sangat menerima saran dan kritik teman-teman di kolom komentar, dan baiknya bagaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.